Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, penemuan jenazah suster di Amerika Serikat yang tidak rusak menyoroti kekayaan warisan umat Katolik. Secara istimewa bagi komunitas umat Katolik berketurunan Afrika Amerika, kejadian ini menambah rangkaian peristiwa iman yang selama ini mereka alami. Suster Wilhelmina Lancaster, seorang biarawati berkulit hitam di Missouri, Amerika Serikat yang dulunya sebagai budak, jenazahnya ditemukan masih dalam keadaan utuh walau telah dimakamkan selama 4 tahun. Suster yang berasal dari kongregasi Suster-Suster Maria Benediktin dan kemudian menjadi pendiri Ordo Suster-Suster Maria Benediktin Ratu Para Rasul di Missouri ini wafat sejak Mei 2019 pada usia 95 tahun. Dan pada tanggal 28 April 2023 makamnya dibongkar guna memindahkan jenazahnya ke tempat suci baru. Saat itulah diketahui bahwa jenazah Suster Wilhelmina masih utuh. Dilansir dari uknews.com, jenazah yang utuh telah lama dianggap sebagai salah satu tanda kesucian ilahi dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, dan lebih dari 100 orang kudus yang dikanonisasi jenazahnya masih utuh. Keuskupan Kansas City St. Joseph, Missouri mengakui bahwa kondisi jenazah Suster Wilhelmina telah menimbulkan perhatian luas. Untuk itu, pihak keuskupan menegaskan perlunya melindungi jenazah yang utuh memungkinkan penyelidikan menyeluruh. Maka pada tanggal 29 Mei dilakukan prosesi rosario dan mensemayamkan jenazah Suster Wilhelmina ke dalam kotak kaca di tempat suci. Ribuan peziarah mengunjungi biara dan berdoa dekat jenazah Suster Wilhelmina. Peristiwa iman ini menurut Profesor Sejarah University Dayton, Ohio, Shenandoah Williams, mewujudkan kebenaran hakiki bahwa sejarah orang kulit hitam ada dan selalu menjadi sejarah Katolik di Amerika Serikat. Dilansir dari uknews.com, saat ini ada 6 orang Katolik Afrika Amerika yang berada dalam tahap menuju kanonisasi. Yang pertama, Suster Maria Elizabeth Lange, hidup tahun 1784 sampai 1882, seorang pendiri kongregasi Suster-Suster Maria Benediktin, di mana Suster Wilhelmina menjadi anggota sebelum ia mendirikan ordonya sendiri. Yang kedua, Suster Henriette Dalile, hidup dari tahun 1813 sampai 1862, seorang pendiri kongregasi Suster-Suster Keluarga Kudus. Yang ketiga, Julia Greeley, hidup dari tahun 1833 sampai 1918, mantan budak yang mempromosikan devosi kepada hati kudus Yesus. Yang keempat, Suster Thea Bowman, yang hidup dari tahun 1937 sampai 1990, masuk kongregasi Suster-Suster Fransiskan Adorasi Abadi. Yang kelima, Pierre Toussaint, yang hidup dari tahun 1776 sampai 1853, mantan budak yang menjadi pengusaha dan dermawan. Yang keenam, Augustus Tolton, 1854 sampai 1897, mantan budak yang menjadi imam Katolik kulit hitam pertama dari Amerika Serikat. Williams mengatakan bahwa Suster Wilhelmina lahir tahun 1924 sebagai Maria Elizabeth Lancaster di St. Louis adalah keturunan kulit hitam beragama Katolik yang menjadi budak selama era Jim Crow pada tahun 1870 sampai 1950. Dalam brosur yang dirilis setelah wafatnya, Suster Wilhelmina mengatakan orang tuanya telah mendirikan sekolah menengah Katolik untuk para siswa kulit hitam sampai Uskup Agung pada saat itu mengakhiri diskriminasi orang kulit hitam di keuskupan itu. Beberapa ordo di Amerika Serikat didirikan oleh orang kulit hitam. Salah satunya adalah Tarekat Oblat yang didirikan sebagai persaudaraan Katolik Roma pertama di dunia modern yang didirikan oleh wanita keturunan Afrika. Menurut Williams,
Sejak abad ke-19, Suster Oblat mempromosikan panggilan kepada pemudi Katolik kulit hitam yang terpanggil untuk hidup religius, tetapi melarang masuk ke Ordo Oblat kulit putih semata-mata atas dasar warna kulit dan ras di Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, dan Karibia. Suster Oblat kemudian mendirikan 3 ordo, kata Williams: Suster-suster Hati Maria Tak Bernoda, Suster-suster Fransiskan dari Hati Maria yang Maha Mulia, dan Suster-suster Maria Benediktin Ratu Para Rasul yang didirikan oleh Suster Wilhelmina. Sebagai pendiri, Suster Wilhelmina bercita-cita agar Ordo Maria Benediktin antar ras dan kontemplatif menjembatani perbedaan rasial dalam gereja Katolik, kata Williams. Nah, sahabat Oasis Sabda yang terkasih, marilah kita berdoa agar iman kita tetap teguh dan menjaga kekudusan di hadapan Allah. Kita mohon agar Suster Wilhelmina menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini, agar tidak terjadi diskriminasi atas dasar apapun. Tuhan memberkati dan Ave Maria.